Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yuk kita lapangkan dada, don't worry. Oke, halo teman-teman semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin openingnya agak beda, tadi saya nyanyi dikit. Semoga itu bisa menghibur ya, dan semoga kalian semua belum gila teman-teman, masih waras menghadapi kondisi market yang lagi tidak baik-baik saja teman-teman ya. Dan di video kali ini mungkin saya akan bawain ke kalian beberapa update yang mungkin saya rasa penting untuk saya share. Tapi sebelum itu seperti biasa kita coba lihat dulu ya kondisi market hari ini. Apakah mengalami perbaikan selama 2 hari ini ataukah masih tetap terpuruk? Kalau kita ngelihat ya untuk total crypto market cap global saat ini itu masih ada kenaikan teman-teman di 0,5% lebih di 0,67%, dan untuk volume market kripto saat ini ya menurun di 5,1%. Dan kalau kita ngelihat di sini dominasi Bitcoin masih cukup tinggi di 56% ya teman-teman. Dan untuk Fear and Greed Index-nya sendiri di sini kita lihat masih di bawah 50 teman-teman, masih 42 skornya. Ini masih banyak para investor yang masih cukup takut untuk menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kita ngeliat harga Bitcoin untuk satu hari terakhir ini mengalami peningkatan di hampir 1,5% teman-teman. Harga jualnya sekarang di 57.400-an. Ini kondisi yang sangat parah, yang sangat-sangat mengenaskan ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat untuk altcoin yang lain juga seperti di sini Ethereum teman-teman, ini nilainya sekarang harga jualnya turun banget ya di 2.400-an. Di sini koreksinya selama 1 minggu itu di 22% lebih teman-teman, hampir 23%. Dan masih ada koreksi lagi selama 1 hari terakhir ini di 1,67%. Dan kalau kita ngeliat kondisi meme coin teman-teman, di sini meme coin juga terpuruk ya, tapi untuk 1 hari terakhir ini sepertinya ada tanda-tanda perbaikan. Kalau kita ngeliat kondisi market cap-nya saat ini positif ya di 1,1%, dan trading volumenya pun di sini meningkat di 6,82%. Dan kalau ngelihat harganya teman-teman, saya tidak mau ngomong lagi terkait harganya. Kalian bisa cek aja sendiri, kalian lihat sendiri kondisinya cukup mengenaskan ya. Apalagi selama 1 minggu terakhir ini penurunannya atau koreksinya cukup dalam banget teman-teman. Banyak yang persentase penurunannya atau koreksinya ini di 2 digit ya teman-teman. Seperti contohnya di sini ya, kalau kalian ngelihat Dogecoin itu penurunannya di 17%, kemudian Shiba Inu 15,7%, dan PP di sini cukup dalam teman-teman di 27,5%, bahkan hampir 28% teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah meme season sudah selesai? Apakah ini sudah berakhir semuanya teman-teman? Tidak semudah itu ya teman-teman. Kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dulu, karena di sini ada beberapa update yang saya pengen ngasih tahu ke kalian, dan mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kalian semua ya teman-teman. Yang pertama yaitu datangnya dari Dogecoin. Di sini Dogecoin melambung dari support utama setelah jatuh di bawah 0,1%. Dan kalau kita ngeliat di inti beritanya sendiri di sini ya teman-teman, di sini analis Crypto World of Charts menyebutkan dalam sebuah postingan di X bahwa Dogecoin bangkit dari support utama di $0,09. Sejalan dengan ini, analis tersebut mengungkapkan bahwa ia akan menambah posisinya untuk jangka panjang karena kejatuhan baru-baru ini dapat memberikan pengembalian besar dalam beberapa bulan mendatang. Dan kemudian di sini analis kripto yaitu CryptoCalio menyoroti kenaikan Dogecoin yang mengesankan di atas $0,09 dengan level support kritis di $0,1 saat ini terlihat untuk koin meme yang paling utama ini. Seperti World of Charts, CryptoCalio juga menyarankan bahwa jatuhnya harga Doge baru-baru ini merupakan peluang investasi yang besar mengingat ketinggian yang masih dapat dicapai koin meme dalam kenaikan ini. Oke teman-teman, jadi ini ya ada sisi positif dari penurunan harga atau dari koreksi selama beberapa hari terakhir ini. Di sini para analis kripto yakin ya atau percaya bahwa setelah penurunan ini pasti akan ada kebangkitan teman-teman. Dan bright side-nya di sini adalah para investor jadi lebih leluasa untuk menginvestkan dananya di kripto teman-teman, karena dengan adanya koreksi berarti itu sama dengan adanya diskon alias potongan harga. Jadi banyak para investor retail juga langsung melakukan pembelian teman-teman, alias langsung melakukan investasi. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian yang kedua di sini update-nya datang dari Shiba Inu teman-teman. Di sini aktivitas well Shiba Inu meroket 588% karena transaksi Shiba Inu sebesar 9 triliun. Dan di sini kalau kita ngelihat di beritanya berdasarkan data dari on-chain teman-teman, kita dapat memperkirakan bahwa banyak Shiba Inu yang diperdagangkan di tengah turbulensi harga ini, terutama oleh para pemain besar atau whale ya. Dan mereka-mereka ini ya yang bertanggung jawab untuk menggerakkan harga dan menetapkan tren di sini.
Dan kalau kita ngeliat selanjutnya ya, data dari Into the Block ini mencatat ya bahwa ada volume transaksi besar dalam 24 jam terakhir mencapai 9 triliun Shiba Inu atau setara dengan 119,82 juta dolar, teman-teman. Hampir 120 juta ya. Dan untuk perhitungan ini hanya transaksi minimal 100.000 dolar dalam Shiba Inu yang diperhitungkan dan ada 185 transaksi semacam ini dalam periode yang ditinjau. Sebagai perbandingan ya, omset Shiba Inu di hari sebelumnya hanya 1,53 triliun dan sekarang ini meningkat di 588%, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu ya. Dan kemudian di sini insight yang saya ambil apa, teman-teman? Di tengah penurunan atau koreksi market yang sebesar ini ya, teman-teman, untuk saat ini banyak para investor dan pemain besar yang ingin mengambil untung juga, teman-teman. Jadi mereka mengambil di harga saat ini karena apa? Karena seperti tadi yang saya bilang ya, lagi-lagi ini adalah kesempatan di tengah koreksi ini kita bisa mendapatkan koin-koin meme favorit kita dengan harga yang cukup murah, teman-teman, alias ada diskon. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian teman-teman, yang selanjutnya kabar dari PP Coin. Di sini PP Coin bisa alami penurunan lebih lanjut 30%, teman-teman. Jadi ini mungkin kehati-hatian juga buat kalian semua terkait PP, teman-teman. Dan di sini untuk analisa teknisnya kalian bisa ngeliat sendiri ya. Setelah penurunan dramatis ini, para pedagang dan investor mengalami likuidasi substansial dengan total 9,4 juta dolar. Dari jumlah ini, 6 juta dolar lebih ini berasal dari posisi beli, sementara 3,33 jutanya berasal dari posisi jual. Dan pada saat ditulis berita ini, PP telah menembus level support di 61 dolar dengan 50 di belakang koma. Menurut analis ahli, harga penetapan candle harian PP akan sangat penting dalam memprediksi pergerakan selanjutnya. Jika PP ditutup di bawah level support 61 dengan 50 di belakang koma, PP berpotensi akan turun 30% lagi, mendekati level support berikutnya yaitu di 43 dolar dengan 50 di belakang koma. Tapi sebaliknya, jika ditutup di atas level ini, PP mungkin mengalami lonjakan hingga 25% dalam beberapa hari mendatang. Dan kalau kita ngelihat harganya sekarang, teman-teman, ini PP harganya malah di 7932 ya dengan 50 di belakang koma. Jadi otomatis ini masih jauh banget, teman-teman, dari 61 dolar ini. Jadi saya rasa ini akan ada pembalikan dan PP mungkin akan mengalami lonjakan hingga 25% dalam beberapa hari mendatang. Jadi seperti itu ya kira-kira untuk analisanya, teman-teman, dari PP sendiri. Dan menurut saya, teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil dari ketiga berita ini, saya rasa sentimen terhadap meme coin ini masih cukup positif. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah ini meme coin akan berakhir, saya rasa tidak akan semudah itu. Saya rasa komunitas meme coin dan juga para investor ini tidak akan tinggal diam, teman-teman. Semuanya di sini akan memanfaatkan peluang yang ada saat ini. Di tengah penurunan harga yang seperti ini, tentunya kita bisa mengais keuntungan yang lebih dalam lagi, teman-teman. Kita bisa masuk dengan posisi yang terendah dan nanti kita akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Tapi sekali lagi ya, teman-teman, ini disclaimer untuk kalian semua perubahan atau fluktuasi di dalam dunia cryptocurrency ini tidak dapat diprediksi dengan tepat, teman-teman. Jadi bisa saja prediksi ini salah, bisa saja prediksinya benar. Jadi buat kalian semua, intinya adalah tetap kalian harus hati-hati, tetap harus dior ya, teman-teman, atau kalian lakukan riset mandiri supaya keputusan kalian nanti untuk berinvestasi tidak akan berujung di penyesalan. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu aja update yang bisa saya kasih buat kalian semua untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga ya buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway, teman-teman, buat kalian semua yang pengen ngobrol lebih dalam lagi masalah kripto ataupun pengen saling sharing, kalian bisa langsung aja join di grup Cryptonesia ya, teman-teman. Linknya sudah ada di deskripsi, kalian tinggal lihat aja langsung, teman-teman. Dan anyway, akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.